Dinas Lingkungan Hidup atau DLH melakukan sidak ke sejumlah pengusaha produksi ikan asin yang berada di aliran Sungai Praja Gumiwang di Desa Pabean Udik, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Kamis 30 Desember 2021. Sidak ini menindaklanjuti aduan masyarakat yang mengeluhkan soal pencemaran lingkungan di tempat tinggal mereka. Salah seorang warga setempat bernama Rokayah 54 tahun mengatakan warga sudah resah dengan bau busuk yang menyengat selama bertahun-tahun. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh reporter Tribun Cirebon, rekan Handika Rahman yang sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Handika. Halo rekan Bima. Baik, bisa dijelaskan dengan laporan Anda apa yang diadukan oleh masyarakat kepada DLH sehingga dilakukannya sidak tersebut? Baik, dapat kami informasikan pada hari ini Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Indramayu melakukan sidak ke sejumlah pengusaha produksi ikan asin yang berada di aliran Sungai Praja Gumiwang di Desa Pabean Udik, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Sidak ini diketahui sebagai tindak lanjut ya dari aduan masyarakat yang mengeluhkan soal bau busuk di tempat tinggal mereka. Bau tersebut sudah tercium selama bertahun-tahun lamanya dan oleh karena itu warga pun berinisiatif untuk mengadukan hal tersebut ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu. Bima. Dalam sidak itu, tindakan apa saja yang dilakukan oleh pihak DLH? Baik, dari keterangan pihak DLH Kabupaten Indramayu sendiri, secara keseluruhan itu ada 9 titik pengolahan ikan asin yang diadukan oleh warga setempat ya. Mereka mengadukan soal bau menyengat tersebut dan pada hari ini DLH melakukan sidak untuk melihat secara langsung dan mendata sejauh mana perihal aduan masyarakat tersebut apakah benar atau tidak. Selain itu, DLH Kabupaten Indramayu juga memeriksa izin usaha dari pengolahan ikan asin yang diadukan warga tersebut, termasuk mengecek apakah pengusaha ikan asin itu memiliki instalasi pengolahan air limbah atau tidak. Masih pada kegiatan yang sama, DLH Kabupaten Indramayu juga diketahui melakukan pengambilan sampel limbah yang berada di Sungai Praja Gumiwang yang berasal dari limbah pengolahan ikan asin tersebut, Bima. Setelah ditinjau atau diteliti di sana, apa tindak lanjut DLH yang akan dilakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mereaction sebuah video kasus terkait dengan keluhan warga atas bau busuk yang dihasilkan oleh pabrik pengolahan ikan asin yang berada di dekat sungai. Yaitu yang pertama dari saya, di dalam video tersebut warga itu menyampaikan keluhan atas bau busuk yang sudah mereka rasakan selama bertahun-tahun, di mana sumber bau busuk tersebut itu berasal dari limbah sisa pengolahan ikan asin yang dibuang langsung ke pinggiran aliran sungai dekat pabrik. Kemudian di mana limbah tersebut itu dibiarkan menumpuk di sepanjang bantaran sungai tanpa adanya penanganan, di mana itu juga memicu proses pembusukan yang menghasilkan aroma sangat menyengat. Kemudian dari pihak warga juga mereka tidak menemukan adanya saluran pembuangan khusus atau sistem pengolahan limbah yang sesuai yang dilakukan oleh pabrik tersebut. Kemudian untuk menanggapi atas keluhan warga ini, dari pihak Dinas Lingkungan Hidup setempat telah melakukan sidak dan juga mengambil sampel untuk diteliti lebih lanjut karena dari pihak dinas juga mereka tidak menemukan fasilitas pengolahan limbah yang dilakukan di pabrik tersebut. Kemudian dari pihak dinas juga mengatakan bahwasanya ini terjadi karena adanya kelemahan pengawasan terhadap aktivitas industri yang berdekatan dengan pemukiman. Di sini saya akan sedikit memberikan reaksi terkait dengan video tersebut, di mana pada video tersebut terdapat masyarakat yang mengeluh akibat permasalahan yang ditimbulkan oleh pengusaha pengolahan ikan asin di sekitar Sungai Praja Gumiwang yang ada di Kabupaten Indramayu. Permasalahan ini disebabkan karena pengusaha tersebut menghasilkan limbah yang kemudian mencemari lingkungan karena tidak adanya pengolahan lebih lanjut terkait limbah tersebut, sehingga limbah tersebut dapat mencemari lingkungan secara langsung dan memberikan dampak buruk bagi masyarakat di sekitar. Dampak yang ditimbulkan antara lain pada lingkungan, sosial, dan juga ekonomi. Lingkungan menjadi tercemar,
ekosistem sungai yang mulai terganggu dan menurunkan kualitas udara yang baik. Selanjutnya, masyarakat juga mengaku mengalami gangguan kesehatan seperti mual, pusing, dan juga penyakit lainnya. Tentunya pembuangan limbah tersebut menjadi sarang penyakit dan juga perkembangan bakteri yang dapat merugikan masyarakat di sekitar. Secara ekonomi, masyarakat juga dapat dirugikan karena dengan adanya permasalahan tersebut, mereka harus mengeluarkan biaya lebih untuk kepentingan kesehatan mereka. Dalam hal ini, saya dapat melihat bahwa terdapat ketidakseimbangan antara ekonomi lokal, di mana kepentingan pengusaha lebih dominan dibandingkan dengan kesejahteraan masyarakat dan juga kelestarian lingkungan. Hal ini menjadi isu yang penting karena masyarakat tidak memperoleh kompensasi yang layak atas kerugian yang telah mereka alami. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pembuangan limbah secara sembarangan yang dilakukan oleh industri ikan asin itu, yang pertama yaitu pengawasan dan penegakan hukum, di mana jika sebuah industri itu mendirikan pabrik, pasti akan ada dokumen analisis AMDAL yang itu bertujuan jika industri ini melanggar kelestarian lingkungan, maka akan ada hukuman yang diberikan kepada industri ikan asin tersebut. Nah, di sini pemerintah setempat dapat melakukan, atau dinas lingkungan hidup itu dapat melakukan panggilan kepada industri ikan asin untuk melakukan penekanan terhadap pembuangan limbah secara sembarangan. Kemudian jika pemilik industri ikan asin tidak datang melalui panggilan surat tersebut, maka dilakukan panggilan kedua, dan seterusnya. Jika industri ikan asin tersebut masih membuang limbah sembarangan, maka dilakukan penyegelan atau penutupan secara paksa industri ikan asin tersebut. Kemudian yang kedua itu, pemerintah setempat bekerja sama dengan pemiliknya untuk membuat unit pengolahan limbah, di mana di sini bertujuan limbah yang dibuang akan diolah di dalam unit pengolahan limbah tersebut sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar. Solusi selanjutnya adalah tindakan langsung dari masyarakat. Masyarakat yang merasa terganggu seperti karena bau menyengat dari usaha pengolahan ikan asin bisa menyampaikan keluhan langsung kepada pemilik usaha. Harapannya, keluhan ini bisa ditanggapi dengan baik. Namun, jika tidak ada tanggapan atau usaha tetap berjalan seperti biasa, maka masyarakat bisa melapor ke pihak desa atau pemerintah daerah, misalnya ke Dinas Lingkungan Hidup. Langkah ini penting agar masalah bisa ditangani secara resmi dan cepat. Solusi selanjutnya adalah peringatan dan penindakan oleh pemerintah. Pemerintah daerah sebaiknya segera turun tangan jika menemukan usaha yang mencemari lingkungan. Langkah pertama yang bisa diambil adalah mengirimkan surat peringatan resmi kepada pemilik usaha. Jika peringatan sudah diberikan hingga 3 kali, namun tidak ada tindakan perbaikan, maka pemerintah perlu menutup usaha tersebut secara tegas. Tindakan ini penting untuk mencegah pencemaran semakin parah dan menjaga kenyamanan warga sekitar. Solusi atau strategi yang dapat diterapkan yaitu penataan ulang tata ruang dan juga zonasi industri. Nah, di mana pemerintah daerah perlu mengkaji ulang apakah di wilayah Pabean Udik ini masih layak menjadi lokasi industri pengolahan ikan asin atau tidak. Nah, jika tidak, maka perlu dilakukan relokasi atau pengaturan ulang zonasi agar kegiatan industri tidak mencemari lingkungan dan pemukiman bahkan aliran sungai. Nah, untuk relokasi ini juga harus diimbangi dengan pemberian insentif atau bantuan sarana usaha baru bagi pelaku usaha. Dalam kasus seperti bau busuk dari pabrik ikan asin, LSM punya peran penting dalam menangani eksternalitas negatif yang timbul akibat aktivitas industri. Pertama, LSM bertindak sebagai penghubung antara warga dan pemerintah. Mereka membantu menyarankan keluhan masyarakat agar ditindaklanjuti oleh pihak berwenang seperti Dinas Lingkungan Hidup. Kedua, LSM bisa melakukan advokasi lingkungan seperti mendorong agar perusahaan memperbaiki sistem pengolahan limbah seperti memasang filter bau ataupun pengolahan limbah yang lebih ramah lingkungan. Ketiga, LSM juga berperan dalam edukasi seperti mengajarkan masyarakat tentang lingkungan hidup yang sehat dan cara melaporkan pencemaran serta mendorong terbentuknya kebijakan atau aturan lokal untuk mencegah terulangnya pencemaran. Dalam 2 tahun terakhir, LSM telah berperan nyata seperti di Tanjung Balai, tepatnya di bulan Agustus tahun 2024. Mereka hadir dalam rapat atau RDP bersama DPRD. Mereka mendampingi warga yang terganggu bau dan limbah dari gudang pengasinan ikan. Mereka berhasil mendorong DPRD dan dinas untuk turun tangan serta melakukan sidak secara langsung kepada perusahaan. Ini membuktikan bahwasanya LSM tidak sekedar sebagai advokasi kebijakan, tetapi aktif dalam terjun lapangan seperti memonitor, mendampingi warga, mendorong penegakan aturan, dan mendorong solusi seperti teknologi ramah lingkungan. Dari video tersebut diketahui bahwa adanya pencemaran lingkungan sungai akibat industri ikan asin, yaitu berupa bau busuk yang menyengat. Peran masyarakat untuk menanggulangi dampak tersebut adalah masyarakat bisa menjadi
pengawas sosial. Ketika adanya pencemaran tersebut, masyarakat bisa melaporkan pencemaran tersebut ke pihak yang berwenang. Tetapi hal itu harus didukung oleh pengetahuan lingkungan dan dasar hukum yang kuat, agar tuduhan tersebut tidak salah sasaran atau salah tuduh. Selanjutnya adalah peran pemerintah. Pemerintah di sini memiliki peran penting dalam menangani permasalahan kasus limbah air asin ini. Pemerintah dapat memastikan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku pembuangan limbah ilegal sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan surat peringatan kepada pemilik usaha atau pemilik industri. Jika surat peringatan sudah diberikan dan masih dilanggar, maka hal yang dapat diambil pemerintah yaitu harus memberikan sanksi administratif atau hukum kepada pelaku usaha yang terbukti mencemari lingkungan. Kesimpulan dari permasalahan terkait pencemaran lingkungan di Desa Pabean Udik akibat pembuangan limbah pengolahan ikan asin ke Sungai Praja Gumiwang ini menunjukkan kurangnya pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, terus lemahnya pengawasan pemerintah, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap dampak sosial dan ekologis. Sehingga dampak yang ditimbulkan ini meliputi pencemaran air, gangguan kesehatan masyarakat, dan kerugian ekonomi. Untuk mengatasi hal ini diperlukan peran aktif masyarakat sebagai pengawas sosial, serta penguatan pengawasan, serta penegakan hukum oleh pemerintah, pembangunan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, dan penerapan prinsip AMDAL. Nah, kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha ini menjadi kunci utama dalam menyelesaikan permasalahan ini tepatnya secara efektif dan berkelanjutan.